ada nggak imbas dari eh, bom kemarin atau mungkin juga imbas dari beberapa hal yang lain lah. Dan karena itu mungkin juga yang kemarin kan bukan satu-satunya kejadian kan bagi teman-teman Kristiani. Beberapa kejadian juga sudah pernah dilalui gitu. Nah, setelah semua hal itu, bagaimana sekarang pandangan teman-teman Kristiani kepada eh, Muslim itu sekarang? Apakah teman-teman mulai jaga jarak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya sekalian? Eh, Mudah-mudahan baik ya. Eh, Siang ini kita mau ngobrol banyak sama Mas Amadea, ya salah satu seorang frater dari Jesuit. Kita akan ngobrolin terkait eh, apa sih yang dia rasakan setelah kejadian kemarin ya, bom di Makassar kemudian disusul dengan eh, apa serangan juga di Mabes Polri kemarin. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu, Mas Amadea ini adalah selain sebagai frater, dia juga salah satu mahasiswa di STF Driakara ya, Driakara Jakarta. Dan dia beberapa kali sering nulis juga di islami.co. Nah, teman-teman yang penasaran tulisan-tulisan Mas Amadea ini bisa juga cek di islami.co, ketikan aja apa nama dia gitu. Halo, halo. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Bung Alvin. Apa kabar? Selamat Baik-baik. berjumpa. Udah dari kapan ya terakhir ketemu ya? Terakhir Eh, belum 2 tahun sebelum yang lalu. ya nggak nyampe lah, setahun lah. Oh, Ya, seringan ini kali. Karena mungkin udah sibuk ya. Sibuk menemani umat. ya kira-kira begitu. Terus sekarang kegiatan apa, Bung? Sekarang, Bung? Sekarang di mana Sekarang, sih sekarang? sekarang posisi saya di domisili di Surakarta di Solo. Mm-mm. Sekarang tugas saya di Yayasan Kanisius Cabang Surakarta, itu Oh, yayasan iya ya. pendidikan. Jadi Yayasan menaungi pendidikan. sekolah-sekolah, ya menaungi sekolah-sekolah yang namanya Kanisius. Ada Hmm. 40 sekolah yang kami dampingi. Iya, iya, iya. Terus ini eh, beberapa kali beberapa kali ngisi ini juga ya, beberapa kali ngisi seminar terkait teman-teman antar agama gitu ya. Ya, tapi frekuensinya tidak sesering dulu waktu masih di Di Islami itu Jakarta. kita sering ya. Sekarang Iya. agak jarang, bidangnya sudah berubah, tapi ya masih concern juga, masih ikuti juga. Gimana kabarnya Tem- teman-teman Islami, Bung Alvin? ya, ya lumayan alhamdulillah baik-baik semua. Ini lagi pada di kantor ini hari Kamis. Oh, di kantor. Iya, di kantor. Oh, Iya, backgroundnya udah. beda ya. Ya, kok nggak ini ya, pangling ya, pangling ya. Iya, backgroundnya udah dicel. Oh, udah di-chat. Ya, ya, wah jadi ingat Tapi 2 tahun kegiatan di setelah. Kegiatan di Jakarta udah nggak ini ya? Udah nggak lanjut. Kegiatan di Jakarta di STF. Ini karena saya sudah lulus Oh, eh, udah lulus. S1 filsafat, lalu sekarang saatnya bekerja. Oh, mengabdi. Iya, saatnya Mengabdi saat ini. untuk umat. Ya, betul banget itu Bung Iya, Alvin. iya, iya. Nah, ini langsung aja nih kita bahas tema kita kali ini. Tema kita kali ini tuh adalah peristiwa bom di Katedral Makassar dan nasib toleransi Ya. kita. BTW, setelah setelah bom kemarin di Makassar, masih baik-baik aja kan, teman-teman? Ya, puji Tuhan, syukur kepada Allah bahwa bom Mm-mm. itu bom bunuh diri lah ya, kita bisa bilang Ya, begitulah ya. Itu eh, dampaknya tidak tidak semengerikan yang diharapkan
oleh pelakunya, mungkin gitu ya. Iya, Karena kan iya, iya. kalau aksi teror itu yang diharapkan kan lalu orang menjadi takut. Ya, kalau Hmm, kalau lihat kata teror sendiri kan artinya ketakutan. Jadi iya, iya. mungkin mungkin mereka ingin menakut-nakuti atau ingin menebarkan ketakutan, tapi syukur kepada Allah bahwa itu tidak berhasil. Itu, Bung. Hmm. Ya, dan mungkin kalau kita lihat netizen sekarang kan nggak ada takut-takutnya ya sama kayak gitu. Kemarin yang video apa foto mereka yang dua pelaku itu yang naik motor kan dibikin meme sama mereka. Dikasih polisi kayak kena tilang. Ya, ya, ya. Jadi Ini lucu-lucuan akhirnya. lucu-lucuan sekarang ya. Ya, ini Ya. saya kira perkembangan yang cukup baik dalam arti ini ya. Tadi ketakutan tadi itu tidak lalu disebarkan lalu menjadi Hmm. ya teror itu sendiri, tapi terus bisa dibuat jadi ajang kreativitas gitu ya. Meskipun tetap 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 tidak bisa katakanlah menganggap enteng, tapi ini Hmm. ada perkembangan katakanlah begitu ya di masyarakat kita yang Iya, pantas iya. untuk kita apresiasi juga, Bung. Iya, iya, iya. Betul. Kalau netizen itu nggak sekreatif mungkin, mungkin akan ini ya bawaannya takut gitu ya. Bawaannya wah Ya, nanti akan ada teror di mana lagi ini. Tapi karena netizen persis. mungkin lucu-lucu gitu, kreatif-kreatif, malah jadi bahan meme. Justru yang kemarin Hmm. terakhir kali itu yang di Mabes itu juga jadi bahan meme. Ya, Ada itu lah itu juga udah ada. memang plus 62 ini memang luar biasa ya kan. Iya, iya, iya. Nah, apa sih Bung tanggapan teman-teman dari Kristiani setelah ada apa bom kemarin, peristiwa kemarin gitu? Sementara kan hal-hal yang seperti itu kan nggak cuma terjadi sekali ya, mungkin beberapa kali gitu, beberapa tahun yang lalu juga demikian gitu. Apa yang dirasakan teman-teman Kristiani saat ini? Oke, mungkin saya kalau bicara teman-teman Kristiani agak luas juga ya, tapi Iya. saya bicara pengalaman pribadi saya dulu aja gitu ya. Oh, iya, iya, Saya iya. kan Betul, betul. ya punya beberapa WA group gitu ya, saudara-saudara seiman, Hmm. entah umat atau entah teman-teman gitu ya. Ketika bom itu terjadi memang pada awalnya di grup-grup yang saya ikuti itu memang agak panik ya, agak panik, heboh gitu ya katakanlah. Karena Hmm. kan ya bom apa lagi ini gitu ya. Di Iya, iya. masa pandemi gitu kan, di mana orang sedang susah semua, kok ya masih ada gitu ya yang neror. Iya. Itu reaksi atau impresi pertama dari grup-grup WA yang saya ikuti. Lalu Hmm. mulai share berbagai macam kabar yang ternyata ada hoaxnya juga gitu ya. Katanya, wah ini gerejanya hancur, ada yang gitu, macam-macam lah. Ada banyak Iya, yang iya. membuat hoax seperti itu lalu memang beredar di WA-WA grup itu. Tapi perlahan-lahan setelah mulai ada klarifikasi, ada konferensi pers, ada berita yang cukup terpercaya, dan Hmm. akhirnya dari Gereja Katolik sendiri di Indonesia yang diwakili oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI itu mengeluarkan Hmm. sikap, mengeluarkan pernyataan lewat Komisi Hubungan Antar Agama yang intinya mengatakan bahwa kita semua prihatin, kita berduka, dan kita berdoa. Itu tiga Ya. kata kunci yang menjadi apa ya katakanlah tanggapan resmi dari Gereja Katolik Indonesia. Itu Bung Hmm. Alvin. Prihatin, berduka, berdoa. Ya. Iya, iya. Lalu sementara ini mungkin masih ada nggak kekhawatiran dari teman-teman dari Bung Ahmadiyah sendiri lah misalnya kekhawatiran untuk misalnya melakukan ibadah selanjutnya, apalagi kan kemarin pas waktu pengeboman itu kan salah satu hari penting ya, Ya. salah satu hari penting dalam apa menurut umat Kristiani, apalagi besok juga ada hari penting juga gitu. Nah, apa perasaan atau mungkin ada kekhawatiran gitu buat teman-teman Kristiani atau mungkin Ahmadiyah sendiri? Saya kira kok
kalau mengatakan kita dengan adanya peristiwa ini lalu wah tidak apa-apa gitu kok kayaknya juga terlalu naif ya. Pasti ada lah rasa kekhawatiran itu gitu ya. Karena ini kan Terlalu menyangkut ini sok kuat, sok kuat. terlalu kuat gitu ya. Saya kok merasa dari diri saya sendiri dan juga saudara-saudari Kristiani atau sebenarnya umat beragama apapun itu pasti ada kekhawatiran karena di saat atau di hari besar katakanlah gitu di hari raya Hmm, itu terjadi peristiwa pengeboman tersebut gitu ya meskipun ya, tadi seperti kita tahu semua bahwa tidak ada korban jiwa kecuali pelaku bom itu sendiri. Ini bahwa hmm, rasa khawatir itu tetap ada. Tapi yang ingin lebih kami lihat itu bukan kekhawatirannya, tetapi hmm, bahwa semua pihak itu ya bersatu padu, bergandengan tangan untuk ya, menangani, untuk mengatasi persoalan ini gitu ya. Saya terharu ya, juga ya. ketika Menteri Agama kita Gus Hmm, Yakut itu Yakut. berkunjung ke Makassar lalu bertemu dengan Bapak Uskup Agung Makassar lalu Hmm, hmm, memberikan kata-kata yang sangat meneguhkan gitu ya. Kami bersama hmm, dengan umat Katolik, kami bersama dengan umat Kristiani, jangan takut gitu. Itu bagi hmm. saya lebih penting untuk disorot daripada kekhawatirannya. Kekhawatiran ada, tapi Ya. harapan itu lebih lebih ingin kita sorot bersama gitu, Bung. Hmm, hmm, hmm. Lalu apa harapan teman-teman Kristiani, Bung, selama sampai saat ini untuk misalnya untuk ibadah besok, untuk ibadah hari ini dan besok misalnya, ada nggak permintaan khusus ini buat pemerintah, buat aparat-aparat terkait terkait pengamanan dan yang lain-lain gitu. Apakah ada juga dari teman-teman organisasi yang lain yang mungkin sudah menyiapkan atau menawarkan diri untuk membantu melakukan penjagaan di sekitar mungkin di sekitar daerah Bung Ahmadiyah sendiri gitu. Ya, kalau sejauh saya tahu karena memang saya juga tinggal di rumah yang ada Hmm. atau satu kompleks dengan gereja di Ya. Purbayan, itu dari pemerintah Kota Surakarta sendiri lewat kepolisian itu juga Hmm. sudah melakukan penjagaan yang ketat gitu sekarang ya sudah menerjunkan pasukan, menerjunkan aparat untuk menjaga keamanan dan situasi kondusif untuk ibadah selama 3 hari ini Hmm. Kamis Jumat Sabtu 4 Kamis Jumat Sabtu Minggu itu kami juga bersyukur karena pemerintah tanggap gitu ya tidak hanya Hmm. sekedar Hmm. sikap tidak hanya sekedar pernyataan Ya, tapi ya. sungguh sungguh ada tindakan konkret yaitu Hmm. menerjunkan aparat keamanan untuk membantu kami dan juga misalnya di gereja Purbayan ini di Solo ini yang dimana saya tinggal itu ya mencoba untuk membuat eh, bukan taktik cara-cara supaya yang seperti itu bisa diminimalisir itu misalnya menggunakan PIN atau menggunakan tanda pengenal jadi yang Hmm. bukan atau yang tidak menggunakan itu Jamaah. tidak boleh masuk, gitu jadi Hmm. 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 ini cara-cara yang mungkin sangat baik ya dan ini semua pihak berpangku tangan semua pihak bergandengan tangan itu sangat luar biasa Bung dan Ya, saya ya. yakin juga di tempat-tempat Lalu lain juga gitu saya ya, yakin juga di tempat lain juga begitu. justru setelah adanya peristiwa kemarin, umat Kristiani semakin ini ya, semakin bersatu padu, saling menjaga satu sama yang lain gitu. Bukan cuma umat Kristiani saja, tapi juga teman-teman dari umat beragama yang lain juga ikut bantu, ikut menjaga bagaimana situasi kondusif dan teman-teman Kristiani bisa beribadah dengan lancar dan nyaman dan aman gitu ya. Ya, benar benar banget, Bung. Jadi juga dari Hmm. teman-teman agama lain, dari teman-teman Muslim, dari teman-teman Protestan, juga Hindu, Buddha, ada waktu itu juga ada sempat doa bersama gitu ya. Saya lihat ada satu meskipun hanya lewat Zoom meeting gitu ya, tapi Hmm. Hmm. itu menunjukkan bahwa kita semua bergandengan tangan, kita tidak takut gitu ya. Kita penuh pengharapan bahwa kondisi damai di Indonesia ini tetap bisa kita jaga gitu, Bung. Iya. Oke, Bung. Lalu mungkin ke depannya bagaimana nih nasib
toleransi kita, bagaimana nasib hubungan antara teman-teman yang Kristiani dengan teman-teman Muslim, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, juga teman-teman Muslim gitu. Menurut Bung Ahmadiyah sendiri, apakah ada nggak imbas dari bom kemarin, atau mungkin juga imbas dari beberapa hal yang lain lah? Dan karena itu mungkin juga yang kemarin kan bukan satu-satunya kejadian kan bagi teman-teman Kristiani, beberapa kejadian juga sudah pernah dilalui gitu. Nah, setelah semua hal itu, bagaimana sekarang pandangan teman-teman Kristiani kepada Muslim itu sekarang? Apakah teman-teman mulai jaga jarak, atau memang merasa bahwa ya itu kita sudah pernah melalui dan kita harus bisa belajar dari itu semua? Pandangan Bung Ya, Ahmadiyah sendiri gimana? saya kira kok kita sekarang kan semakin ini ya Bung ya, semakin kritis, kita semua Hmm. semakin tahu informasi meskipun ada hoax gitu ya, meskipun ada kabar bohong gitu, tapi kita juga perlahan-lahan kok semakin melek gitu ya. Jadi tidak menggeneralisir. Ini adalah Hmm. katakanlah memang ini eh, dia menyangkutkan diri dengan teman-teman Muslim gitu ya. Tapi kita tahu Hmm. bahwa yang sejati Islam atau saudara-saudara kita Muslim tidak seperti itu. Hmm. Itu saya kira kalau kita semakin semakin sadar, kita semakin percaya itu gitu ya. Karena tadi ketika kita ada peristiwa teror teror seperti itu, ternyata saudara-saudara Muslim yang lain yang katakanlah lebih wajar gitu ya, lebih normal, Hmm. itu mendukung gitu ya. Kalau misalnya Hmm. saya bayangkan ketika ada teror seperti itu lalu saudara-saudara muslim mendukung terornya, mendukung Hmm. penerornya. Nah, mungkin kita akan jadi bingung gitu ya. Mungkin kita akan menjadi Ya, takut. ya. Jadi kita melihat bahwa saudara-saudari muslim dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh mendukung, membantu dan sebagainya. Bahkan Hmm. Menteri Agama sendiri juga tidak Ya. hanya sekedar lewat jarak jauh, tapi sungguh datang ke sana lalu menunjukkan support. Itu bagi saya justru masa depan toleransi ini semakin cerah, Bung. Nah, Ya. lalu yang sekarang harus menjadi PR memang lalu bagaimana ini kita jangan sampai hal ini terulang gitu ya. Karena kan ini kan sebenarnya kelompok kecil tetapi eh, punya daya nekat yang tinggi katakanlah gitu kan. Nah, Ya. ini bagaimana supaya pemerintah juga dengan saya kira dengan aparat-aparatnya lebih gesit lagi, mungkin lebih Hmm. Hmm. apa namanya ya, lebih strategis lagi gitu ya. Karena ini Ya. mungkin mungkin ini salah satu yang kecolongan katakanlah begitu. Karena sebelum ini kan Densus itu saya baca beberapa kali memang menggerebek gitu kan beberapa Ya. teroris atau beberapa ekstremis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira juga ini ajakan bagi kita semua untuk merefleksikan bagaimana kita mengajar umat kita gitu ya. Bagaimana kita mendalami agama kita, bagaimana kita menyebarkan ajaran agama kita gitu kan. Karena Ya. barangkali ya tanpa menunjuk siapapun gitu ya. Barangkali ada yang masih eh, mendasarkan katakanlah dakwahnya atau khotbahnya itu pada Hmm. ajaran-ajaran yang ya mengarah pada kekerasan, mengarah pada ekstremisme. Saya kira kok ini malah jadi saat untuk kita semua berefleksi, bukan hanya teman-teman Muslim, tapi juga Hmm. teman-teman Katolik juga, teman-teman Kristiani juga. Apakah Ya. Ya. ajaran, apakah khotbah-khotbah, apakah gitu, tafsir dan sebagainya Hmm. itu memang sudah sesuai dengan konteks Indonesia yang toleran ini, gitu, Bung. Ya. Ya. Jadi Jadi kita melihatnya sungguh secara optimis dan positif gitu. Kalau hmm. saya ingin mengajak seperti itu. Ya. Berarti pengalaman-pengalaman Amadea gitu, Bung Amadea yang berinteraksi dengan kita beberapa kali datang ke Islami, bahkan magang juga di Islami.co ya, menulis di Ya, Islami.co. Mungkin Bung Amadea juga merasakan bagaimana hubungan kita, hubungan teman-teman Muslim dengan
teman-teman Muslim khususnya yang ada di Islami misalnya dengan Bung Ahmadiyah sendiri gitu. Kita kan seperti nggak ada jarak gitu ya, seperti saudara biasa, tidak ada sama sekali keinginan untuk memusuhi dan yang lain sebagainya. Dan itu juga perlu mungkin Bung Ahmadiyah mungkin juga perlu cerita-cerita itu juga kepada teman-teman, berbagi gitu ya, berbagi pengalaman Bung Ahmadiyah kepada teman-teman Kristiani yang lain bahwa hanya ada sebagian orang yang berlaku demikian dan itu sama sekali berbeda dengan kebanyakan Muslim pada umumnya gitu ya. Dan juga mungkin ini juga bisa menjadi salah satu momen merajut kembali toleransi kita, memperkuat toleransi kita gitu ya. Sebagai ibaratnya sebagai ujian lah, ujian dari toleransi kita. Kalau kita bisa lulus, ya syukur gitu. Kita bisa melanjutkan toleransi dengan baik. Justru ketika pada saat seperti ini kita tidak bisa lulus, bahkan menuduh hal yang macam-macam, itu mungkin merupakan tanda tanya gitu ya. Dan itu juga mungkin menurut Bung Ahmadiyah, ketika ada hal yang seperti itu, misalnya ada beberapa orang yang menganggap bahwa kejadian bom, pengeboman gitu ya, terorisme di gereja Katedral Makassar kemarin misalnya, ketika dianggap sebagai konspirasi misalnya, dianggap untuk mengalihkan isu dan yang lain sebagainya, menurut Bung Ahmadiyah sendiri bagaimana? Layak nggak sih ya kejadian-kejadian seperti itu dianggap sebagai pengalihan isu, padahal korbannya itu jelas ada, walaupun itu mereka terorisnya sendiri ya 2 orang, tetapi itu kan nyawa gitu ya, Ya. dan juga kerugian-kerugian yang lain. Ya, kalau anggapan saya gini sih, Bung Alvin. Eh, Kayaknya semua kejadian, semua momen gitu ya, itu bisa lah dibuat konspirasi, katakanlah begitu ya. Ya, Dan ini bukan yang pertama, katakanlah setiap ada momen pasti ada gitu ya yang menafsirkan demikian. Saya kira kok eh, kita sulit juga untuk membendung gitu ya. Ini ya, mungkin saya anggap sebagai ya itu hak mereka lah yang mengatakan ini konspirasi dan sebagainya. Dengan bukti-bukti, dengan data-data yang tidak tahu apakah itu benar apa tidak. Tapi bahwa yang ingin saya lihat bukan itu, karena kalau itu kan nanti kita jatuh pada mengomentari hal-hal yang ya mungkin juga termasuk hoax juga gitu kan. Kita kalau itu kita tanggapi justru nanti kita semakin terjerumus gitu ya, kita semakin bingung harus berbuat apa. Tapi bahwa ya ini yang tadi yang kita ingin apresiasi bersama, yang ingin kita tonjolkan bersama adalah betapa solidaritas, betapa toleransi, betapa saling menghargai antar umat beragama di Indonesia itu masih kuat dan akan semakin kuat ke depannya. Bahwa ya, amin, amin. Saya sendiri juga belum tahu nih konspirasi apa gitu ya. Saya juga belum baca-baca konspirasi apa lagi nih, tapi itu sesuatu yang ya di dalam demokrasi saya kira hak setiap orang untuk beropini gitu ya, Bung ya. Ya, kalau kita tanya apakah ini pantas atau tidak, tentu saja itu pertanyaan lain, karena kan kadang-kadang apa yang terjadi di demokrasi ini muatan moralnya itu kadang-kadang sudah dilepas gitu ya, sehingga ya pokoknya bebas gitu kan, bebas mau berpendapat, apakah ini etis, apakah ini moral, apakah ini sesuai dengan perasaan masyarakat, itu kayaknya nggak begitu penting. Ya sudah, itu memang ekses dari demokrasi. Ya. Ya, yang penting sebenarnya dari demokrasi dan kebebasan itu, kebebasan yang dimiliki oleh individu itu tidak bertentangan atau tidak membatasi atau tidak melawan kebebasan orang lain misalnya. Itu yang paling Ya, Bung, penting yang perlu kita tekankan ya, sama-sama. saya jadi ingat kuliah di STF itu ya, kuliah filsafat politik gitu. Jadi, apa Ya, sih yang bisa membatasi kebebasan orang? Itu seorang ilmuwan Inggris namanya John Stuart Mill, pasti teman-teman tahu lah ya, orang pemikir utilitarianisme. Dia mengatakan bahwa ada 2 prinsip yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama adalah prinsip kebebasan, bahwa manusia itu lahir bebas,
dan kebebasan itu adalah hak asasi gitu kan. Dan yang kedua adalah prinsip cedera gitu. Jadi jangan sampai kebebasan itu mencederai orang lain. Mencederai bisa dalam arti fisik atau dalam arti non fisik gitu ya. Termasuk kalau yang fisik itu saja ya seperti bom ini jelas ini sesuatu Hmm. yang melanggar kebebasan orang lain, melanggar apa hak untuk tidak dicederai katakanlah begitu. Tapi juga yang sifatnya non fisik yaitu rasa aman, rasa apa namanya bisa untuk mengembangkan diri dan sebagainya itu pun juga termasuk aspek yang perlu dijaga agar jangan sampai tercederai. Itu jadi ingat kuliah filsafat saya yang mengenai Lah, kapan balik lagi ke Jakarta nih? Ada rencana main-main ke Jakarta lagi nggak? oh karena ini masih masa pandemi ya toh saya belum dapat Hmm. vaksin gitu ya. Jadi ya Loh, nantilah. kemarin yang vaksin untuk tokoh-tokoh agama nggak daftar. Nah, ini mungkin karena saya mungkin masih terlalu muda gitu ya, jadi nggak dianggap gitu. Jadi mungkin kelewatan nama saya. Nah, untuk karir karir Bung Ahmadiyah gimana sendiri? Sendiri gimana? Bung karir Eh, misalnya kapan ya, lagi mau mau di ini ditahbiskan jadi father? wah kalau itu mungkin masih sekitar 5 sampai 6 tahun lagi, Bung Alvin. Jadi Hmm. harap bersabar gitu ya, Bung ya, karena kalau Bung Alvin ini kan sudah ustadz gitu ya. Kalau saya ini Oh, masih masih ngaku-ngaku gitu ya. Jadi kita levelnya beda lah. Kalau Bung Alvin itu sudah itu di eh, atas, kalau saya masih di aduh, sini gitu. aduh. Justru Itu kalau instan itu, Bung, justru kalau instan itu malah bahaya. Kayak kayak iya. mie instan itu juga bahaya. Oh iya ya. Makanya kalau ada Tapi enak ya. ustadz-ustadz instan itu juga bahaya. Tapi enak ya, Bung ya. Ya enak, sementara enak, tapi habis itu Sebentar udah enak. usus buntu. Iya, 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 iya. Makanya teman-teman Muslim itu sebenarnya salah satu kekurangannya menurut saya sih nggak se ini ya, nggak sebagus kaderisasi di teman-teman Kristiani ya. Jelas gitu kaderisasinya, dan kalau memang pengen menjadi seorang apa namanya seorang tokoh agama, sekolahnya jelas, belajarnya ini di mana tingkatannya jelas gitu. Kalau di Islam kan nggak ada, dan Iya, siapapun yang ya salah satu resikonya ya misalnya kejadian-kejadian terakhir kemarin kan, misalnya ya bom gitu, tiba-tiba ada orang mengaku ustadz ngajarin agama dan mengajarkan hal-hal yang mungkin bagi kita tidak sesuai dengan pemahaman kita kan juga berbahaya. Dan itu mungkin ya mungkin bagian dari otokritik muslim sendiri ya, otokritik muslim sendiri untuk hal itu. ya saya kira Jadi itu poin yang menarik dari Bung Alvin ini bahwa bahkan seorang Muslim pun juga bisa melakukan autokritik. Itu saya kira sangat sangat baik dan sungguh pantas untuk kita tiru juga gitu ya. Dari teman-teman Katolik juga gitu barangkali ada hal yang juga pantas untuk direfleksikan juga bagaimana dalam hidup bertoleransi gitu ya. Karena ada kecenderungan juga mungkin kami itu terlalu tertutup, kami terlalu eksklusif gitu ya. Mungkin karena takut atau mungkin karena minder gitu ya. Sehingga hmm, lebih suka apa berkumpul dengan teman-teman sendiri gitu kan. Kurang berani membuka relasi. Bukan berarti semuanya ya, tapi ya ada semacam tren seperti itu ya. Saya kira baik juga jika ini dibongkar karena ya kalau tidak bersama-sama lalu bagaimana kita belum bisa hidup bersama toh kalau ya tidak membongkar sekat-sekat ketakutan, sekat-sekat keminderan dan sebagainya, bagaimana kita bisa hidup bersama dengan harmonis? Itu saya kira ya otokritik juga untuk kami. betul. Kunci toleransi itu sebenarnya menurut menurut saya sendiri adalah ini ya, keterbukaan sih ya. Ya, Keterbukaan misalnya Muslim terbuka dengan teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, gitu, Hindu dan lain sebagainya, bergaul dengan pergaulan itu kan kita jadi memahami masing-masing ya. Justru yang berbahaya itu ketika kita nggak mau terbuka. Ada beberapa mungkin sebagian Muslim ya yang menganggap ketika
berteman dengan teman-teman selain Muslim itu berbahaya dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka hanya butuh pengalaman aja gitu. Ketika Persis, mereka Bung. sudah mendapatkan pengalaman itu, mereka mengenal teman-teman dari agama yang lain, ya mereka akan fine-fine aja menurut saya sih. Pengalaman saya juga seperti itu ketika dulu di pesantren, jarang ketemu dengan teman-teman umat agama lain, jadi agak gimana gitu ya. Jadi agak ketika bertemu dengan teman umat agama lain pertama kali gitu agak aneh, tapi lama-kelamaan kita bergaul juga biasa aja seperti kita bergaul dengan teman-teman Muslim. Bedanya saja kalau waktu waktu adzan kita sholat mereka enggak gitu. Kalau hari Minggu mereka ke gereja kita enggak, kita Car Free Day misalnya. Ya hanya itu saja kan yang membedakan gitu. Ya, Secara ya. manusiawi kita sama. Ya, ya. Memang betul. Ketika kita memang punya pengalaman, kalau saya membahasakan itu terpapar gitu ya. Ya. Di terpapar itu artinya ya sungguh-sungguh menyentuhkan diri dengan realitas yang berbeda, itu lalu akan menjadi lain perspektifnya, menjadi lain cara pikirnya, dan lalu juga perilakunya juga akan lain gitu ya. Dalam arti lain positif ya, bukan lalu menjadi bingung. Itu sih pengalaman saya juga ketika Hmm. bersama teman-teman Islami. Dulu saya itu setahun ya, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya. Itu bersama teman-teman Islami, saya itu belajar dari mereka bagaimana sih membangun sebuah website, membangun sebuah gerakan di dunia digital gitu ya. Karena waktu itu memang ada keprihatinan bahwa kayaknya orang Katolik kurang bergerak di bidang ini. Tapi sekarang syukur bahwa sudah semakin banyak itu ya yang terlibat di Ya. media sosial. Kalau Eh, yang paling fenomenal kan itu Katolik garis lucu itu ya, Katolik garis lucu ya, ya. KGL itu yang memang lucu beneran gitu kan. Ya. Dan yang lain-lain juga Foundernya ternyata sekarang banyak. Ya, foundernya sering main PS sama kita, Bu. Nah, itu dia, Foundernya. itu dia yang ngeri kan itu. Ya, tapi kita tidak menutup mata bahwa ada teman-teman yang baik teman-teman Katolik, baik teman-teman Muslim juga karena mungkin jarang bergaul dengan kelompok yang berbeda, jadi mereka berstigma terlebih dahulu gitu ya, memiliki stigma terlebih dahulu terhadap umat agama yang lain. Bagi saya itu hanya bisa menurut saya kita juga tidak bahasanya tidak perlu menghujat mereka, kita hanya perlu mengajak mereka sebenarnya, mengajak yuk Ya, kita ketemuan sama teman-teman dari umat agama lain, kita kumpul, ngopi lah bahasanya gitu ya. Ngopi sama biar biar pikiran mereka terbuka gitu. Seolah-olah karena jujur nih, Bung, saya sebagai umat muslim ada beberapa orang yang menganggap bahwa wah, ada misi gitu ya. Teman-teman Katolik, teman-teman Kristiani, misi kristenisasi dikasih dikasih mie 1 kardus. ada udang di balik bakwan gitu ya. Enak. Iya, ya padahal saya selama ini sama Bung Amadea juga kayaknya biasa aja gitu ya, sama sekali walaupun Bung Amadea sebagai frater sebenarnya sepertinya tidak ada usaha untuk mengajak saya masuk Kristen ya. Oh, saya sendiri masih apa terus-menerus belajar bagaimana menjadi Katolik yang baik gitu ya. Apalagi kalau Iya. narik-narik orang itu, nah, malah sesat gitu ya. Narik-narik orang malah orangnya malah ini ya nanti menyesatkan malah. Iya, makanya. Iya, Oh iya, ya, iya. saya ingin satu pertanyaan, Bung Alvin. Ya, boleh, boleh. Kan teman-teman Islami secara khusus atau secara besar lagi kan Nahdlatul Ulama gitu ya, teman-teman NU, saya sangat kagum gitu ya, bagaimana mereka berjuang, bagaimana kalian semua itu berjuang untuk toleransi, untuk solidaritas, untuk persatuan dalam keragaman itu, saya sungguh-sungguh kagum. Mengapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman tidak melakukan itu pun sebenarnya nggak masalah, Wong. Teman-teman Iya, iya. mayoritas, gitu kan? Nggak melakukan itu pun nggak masalah karena untuk apa gitu kan? Tapi Iya. sungguh bahwa perjuangan untuk menegakkan katakanlah nilai toleransi, nilai keberagaman itu sungguh-sungguh menjadi perhatian. Maka saya sungguh kagum. Nah, bagaimana teman-teman NU
melihat usaha ini, lalu tiba-tiba ya toh ada muncul peristiwa-peristiwa seperti teror itu kan seolah-olah menjadikan hambar Iya, usaha ya. keras teman, ya toh. Bagaimana itu perasaan Iya. teman-teman ketika ya kejadian bom kemarin yang seolah-olah ya jadi netral lagi gitu kan? Hmm. Gimana, Bung Alvin? Ya kalau kita kan kayak merasa seperti sebagai mayoritas gitu ya, sebagai mayoritas kita nggak bisa, bahasanya kita nggak bisa menghandle semua orang, semua muslim gitu ya, terlepas dari golongan apapun itu gitu. Apalagi Bung tahu sendiri, muslim itu ya banyak banyak faksinya, banyak ormasnya dan yang lain sebagainya. Bagi orang-orang NU sih sebenarnya yang paling penting yang harus dilakukan pertama adalah ya menjaga anggotanya sendiri gitu, menjaga anggotanya sendiri agar tidak ikut-ikutan ke sana. Nah, untuk narasi-narasi yang lain misalnya ketika yang berkaitan dengan ormas yang lain itu sebenarnya teman-teman NU hanya mengadvokasi sampai ke petinggi-petingginya gitu ya, karena nggak mungkin misalnya teman NU ngajak teman-teman dari di luar NU misalnya Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ya kita tetap berjejaring, teman-teman NU juga berjejaring dengan teman-teman Muhammadiyah, teman-teman yang lain, ormas yang lain. Tetapi kan banyak nih apa akar rumput yang mungkin dalam tanda kutip tidak bisa dijangkau ya. Dan Ya. beberapa gerakan-gerakan mereka juga lebih-lebih rata-rata memang underground gitu. Hmm, Dan hmm, orang-orang sipil seperti kita kan nggak bisa mengakses itu, apalagi misalnya ya dan membutuhkan skill khusus kan misalnya, dan misalnya apa badan intelijen dan lain sebagainya itu kan bukan ranah kita. Jadi yang penting ya. bagaimana caranya anggota kita warga NU itu terbuka hal itu. Nah, ketika ada hal-hal yang seperti itu, kita berharap jangan sampai teman-teman NU itu malah apa ya bahasanya mendukung dalam tanda kutip gitu ya, karena dianggap berbeda atau yang lain sebagainya. Dan alhamdulillah misalnya teman-teman ya paham semuanya ketika ada hal seperti itu tanpa dikomando juga, yuk kita sama-sama perbaiki citra Islam, bagaimana misalnya di Islami sendiri misalnya ketika ada kejadian seperti itu kita mencoba memunculkan kembali bagaimana hubungan Rasul dengan pemeluk agama lain pada masa itu. Kita bahkan bikin buku sendiri ya. Bahkan hari Ya. ini kita naikin juga video tentang buku itu, tentang bagaimana persahabatan Rasul dengan pemeluk agama lain. Agar apa? Agar orang-orang tidak menganggap bahwa hubungan Rasul dengan pemeluk agama lain itu selama ini hanya perang-perang aja gitu. Selama ini di buku-buku sejarah, khususnya buku-buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah itu kan yang diajarkan selama ini hubungan antara muslim dan pemeluk agama lain hanya perang dan perang gitu. Padahal Hmm, di luar itu masih banyak hubungan Rasul dengan umat agama lain yang sifatnya baik gitu. Misalnya perjanjian bilateral antara Nabi dengan Raja Habasyah misalnya, Raja Habasyah yang hmm, notabene-nya seorang Kristiani gitu ya. Bahkan hmm, eh, Raja Habasyah menolong para refugees dari Mekah dibawa ke sana dan mereka aman. Itu kalau tidak memiliki hubungan baik pasti tidak akan dong, tidak akan terjadi seperti itu gitu kan. ya. Itu hal-hal yang seperti itu kita mulai munculkan kembali gitu, termasuk salah satunya ya kita apa mencitrakan diri bahwa kita dengan teman-teman non muslim baik-baik aja, teman-teman Kristiani baik-baik aja gitu. Hmm, Jadi hmm, kita harus bahasanya mungkin ini ya appearance kita, keberadaan kita di muka publik harus dilihat sebagai bahwa kita tidak pro dengan hal itu gitu. hmm, Dan kita merasa sebagai uh, bagian dari teman-teman orang-orang yang memperjuangkan hal itu, kita merasa pasti ada saja hambatannya, pasti ada ujiannya. ya. Jadi kita harus siap kapan saja untuk hal itu gitu. Hmm, 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 hmm. Dan kita juga sebenarnya khawatir Bung ketika ada peristiwa bom kemarin kan. Hmm, Kita khawatir kalau misalnya teman-teman dari Kristiani itu mulai ini ya, mulai menganggap kita buruk dan yang lain sebagainya gitu. Menganggap mentang-mentang misalnya mentang-mentang mayoritas gitu ya. Mentang-mentang agamanya dianggap dalam tanda kutip boleh membunuh orang yang kafir misalnya.
Nah, hal-hal yang seperti itu kita coba luruskan. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, eh, mungkin yang bagi saya mengesan gitu ya, bagi saya pantas juga untuk saya apresiasi adalah bahwa teman-teman NU ketika ada seperti ini tidak lalu menjadi kendor, tidak lalu menjadi patah semangat gitu ya, tapi tetap dan justru makin berlipat semangatnya itu yang Ya, pantas sekali untuk saya syukuri dan kita semua syukuri gitu. Jadi kalau kan bisa jadi ketika kita sudah memperjuangkan sesuatu, tiba-tiba ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kita menjadi putus asa, menjadi kecewa, menjadi dalam bahasa Jawa itu ngelokro gitu ya, hilang ya. semangat. Tapi ternyata enggak. Ternyata teman-teman NU luar biasa gitu ya, dengan semangatnya dan juga dengan keyakinan bahwa yang benar di Indonesia ini ya keberagaman gitu ya, bukan bukan Ya, keseragaman, apalagi keseragaman yang memaksa seperti ekstremisme betul. itu. Maka terima kasih untuk teman-teman NU. Saya ingin mengucapkan itu dan eh, ya tidak ada kata lain selain itu ya terima kasih dan mari kita bersama-sama untuk merajut Ya. kebinekaan itu yang pantas sekali untuk kita perjuangkan. Ya, ya, saya juga sebagai seorang Muslim berterima kasih juga kepada Bung Ahmadiyah dan juga teman-teman Kristiani yang lain yang masih percaya bahwa kita ini sama-sama satu bangsa, sama-sama bersaudara, tidak ada keinginan untuk menghancurkan yang lain dan yang lain sebagainya gitu. Kalau kita sama-sama merasa seperti itu, ya, ya insya Allah bagi kita sebagai seorang Muslim kita percaya bahwa Indonesia ini akan baik-baik aja gitu ke depannya. Ya, kita wajib untuk percaya, Bung, karena kalau tidak Iya. percaya lalu menjadi nggak tahu ya kita akan seperti apa gitu ya. Tapi juga kita juga diundang tidak hanya sekedar katakanlah berjargon, tapi memang sungguh-sungguh mewujudkan kepercayaan Ya, itu dengan betul betul. kerjasama-kerjasama yang sudah berjalan, dengan apa Ya, yang ya, diperjuangkan teman-teman NU, sungguh-sungguh ya, pantas untuk kita ya. perjuangkan. Ya. Saya jadi merinding ini. Ya, semoga kita bisa tetap berjuang bersama, berjalan bersama gitu untuk kebinekaan kita. Terima kasih Bung Ahmadiyah udah mau gabung lagi di Islami. Kapan-kapan Oke, ditunggu lagi kedatangannya. Ya, ya, ya. terima kasih banyak. Nanti kalau ke Solo, tolong kabar-kabari gitu ya. Kemarin saya lihat Siap, siap. Mas Virus itu tiba-tiba kok ke Solo nggak ngomong-ngomong ini apa-apaan nih gitu Oh kan. iya iya iya. Iya, kalau ke Solo, Pak Virus soalnya di Salatiga sekarang. Jadi lebih tiga ya, dekat kalau ke Solo kalau mau ada dosen, acara apa-apa bisa dihubungin dosen di, aja. dosen di, Dosen IAIN ini ya ya, Salatiga. tiga. Iya, Oh, iya, mantap iya. memang. Nanti kalau ada Keren. apa-apa mau main ke Salatiga dihubungin aja atau mungkin ada acara apa buat sama teman-teman yang lain kan bisa ngajak teman-teman Gus Durian juga. Virus kan Ya, Gus ya. Durian juga. Oke, oke. Terima kasih. Bung Alvin juga kalau jalan-jalan ke Solo. Iya, siap-siap. Lain Mas Dedi, Ya nanti Mbak kalau pandeminya sudah mereda, kita Reda ya. Mm-mm. Ya, nanti oke. berkabar saja. Dan ditunggu juga mainnya Ya, ke Jakarta lagi. ya, Mas tak agendakan, Bung. Iya, iya, iya. Ya udah, Bung. Di Assalamualaikum. Kalibata kan. Iya, iya. Waalaikumsalam, Yuk. salam sehat, tetap Ya, semangat, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, amin. Selamat siang Selamat dan semoga siang. sehat selalu. Amin. Ya, ditunggu ke Jakartanya. Oke. Yang sebelum ke Jakarta mungkin ini ya, tulisannya lagi ditunggu lagi. Kalau masih sempat Ya, nulis. ya, 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 ya. Mudah-mudahan di sela-sela ini kepusingan-kepusingan saya ini. Ya, bisa refreshing sambil nulis kan. Di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah apa namanya ditunggu umat gitu ya, di tengah-tengah aktivitas bersama umat
disisipkan waktu lah untuk menulis demi umat juga lah. Demi umat juga, betul. Oke, terima Baik, kasih. baik. Ya, Sampai semoga ketemu lancar lagi. ibadahnya buat sore ini dan besok ya. Sore ini Mohon sampai malam doanya, dan besok Bung. semoga lancar dan semoga Kamis sampai teman-teman Minggu. aman-aman aja. Kami sampai minggu ya. Ya, Ya, mohon semoga doanya. amin, amin, amin. Selalu mendoakan, kita sama-sama mendoakan. Baik, baik, baik. Makasih ya. Mari, Sampai jumpa kembali. sampai jumpa.